Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, salam damai, salam sehat dan sukacita dalam Kristus. Senang sekali saya Teresa Wina bisa menjumpai kembali Anda pada Oase Rohani Katolik hari ini. Pada pekan biasa yang pertama di tahun 2025, kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan, mempelajarinya dengan dibimbing oleh Romo Yakobus Sriyatmoko SX atau yang akrab disapa dengan Romo Yakobus. Romo, terima kasih sudah hadir, Romo. Terima kasih, Bu Wina. Dengan senang hati saya menanggapi undangan ini. Terima kasih, Romo. Ya, Bu. Baik, kita awali ya, Romo. Kita segera mulai. Kita awali perjumpaan kita dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Romo Yakobus. Silakan, Romo. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas semua kebaikan yang Kau berikan kepada kami hingga pada pagi hari ini. Kini kami akan mendalami bersama firman-Mu yang ada di dalam bacaan misa pada hari ini 15 Januari 2025. Kami mohon terang Roh Kudus-Mu agar kami bisa mengerti firman-Mu dan dapat menerapkannya dalam praktek hidup sehari-hari kami. Bunda Maria, Bunda yang penuh kasih, dampingilah kami semua anak-anak-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Romo. Sama-sama, Bu Wina. Antifon pembuka, bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, maklumkanlah karyanya di antara para bangsa. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani bab 2 ayat 14 sampai dengan 18. Saudara-saudara, orang-orang yang dipercayakan Allah kepada Yesus adalah anak-anak dari darah dan daging. Maka Yesus juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya melalui kematiannya, Yesus memusnahkan dia, yakni iblis, yang berkuasa atas maut. Dan supaya dengan jalan demikian, Yesus pun membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan karena takut akan maut. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang dikasihinya, melainkan keturunan Abraham. Itulah sebabnya dalam segala hal Yesus harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita tanggapi dengan Mazmur tanggapan. Selamanya Tuhan ingat akan perjanjiannya. Selamanya Tuhan ingat akan perjanjiannya. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, maklumkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah bagi Tuhan, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Selamanya Tuhan ingat akan perjanjiannya. Bermegahlah dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah selalu wajahnya. Selamanya Tuhan ingat akan perjanjiannya. Hai anak cucu Abraham, hambanya, hai anak-anak Yakub pilihannya. Dialah Tuhan Allah kita, ketetapannya berlaku di seluruh bumi.
Selamanya Tuhan ingat akan perjanjiannya. Selama-lamanya ia ingat akan perjanjiannya, akan firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan, akan perjanjian yang diikatnya dengan Abraham, dan akan sumpahnya kepada Ishak. Selamanya Tuhan ingat akan perjanjiannya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita siapkan hati untuk mendengarkan Injil suci, diawali dengan bait pengantar Injil. Silakan. Haleluya, 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 haleluya. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekeluarnya dari rumah ibadat di Kapernaum, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Yesus pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, Yesus membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia. Keesokan harinya, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul Yesus. Waktu menemukan Yesus, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau." Jawab Yesus, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah Yesus ke seluruh Galilea, memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Terima kasih Romo. Baik sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita sudah bersama-sama membaca firman Tuhan hari ini. Mari kita dalami apa yang bisa dipelajari dari kedua bacaan tersebut. Romo Yakobus, silakan di sesi yang pertama ini mungkin dari bacaan pertama dulu ya Romo. Kita bisa belajar apa Romo? Ya. Inti dari bacaan pertama ada pada kalimat yang terakhir itu. Oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Nah, kalau kita melihat perikop sebelumnya, dikatakan di sana bahwa Yesus datang ke dunia
karena cintanya kepada manusia. Ya. Ya. Dia yang sebenarnya adalah Allah mau mengosongkan dirinya dan datang ke dunia supaya bisa hidup senasib dengan manusia. Dari situ Yesus mengalami suka duka, pencobaan-pencobaan yang juga dialami oleh manusia. Ya. Jadi dikatakan tadi bahwa oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Jadi di dunia ini ada dua kekuatan yang saling berebut, yaitu kekuatan baik yang berasal dari Roh Kudus dan kekuatan jahat yang dikatakan berasal dari iblis tadi. Nah, iblis tidak mau manusia itu mengikuti kehendak Allah. Nah, karena tahu kalau manusia mengikuti kehendak Allah, maka akan selamat. Sementara iblis mau mencari teman, cari pengikut, mau cari pengikut, maka menggodai manusia ini supaya akhirnya mengikuti dia. Lah, supaya kita bisa menang dari godaan-godaan itu, kita perlu melekat erat pada Yesus. Ketika kita mengalami pencobaan dan kita memanggil Yesus, kita melibatkan Yesus, maka Yesus akan menolong kita. Hanya kadang-kadang kita ini kan lupa. Lupa. Ya, merasa dulu bisa berjuang sendiri itu. Dan akhirnya jatuh. Jadi dari pesan sabda Tuhan hari ini kita diingatkan untuk melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka Tuhan akan menolong kita dan kita akan menang dari segala godaan tadi. Itu Bu Wina. Terima kasih Romo. Memang kalau kita hidup dalam kehidupan sehari-hari kan ketemunya macam-macam ya Romo. Betul. Ya. Nah tadi Romo katakan supaya kita bisa melawan, ada dua kekuatan yang Roh Kudus sama iblis. Supaya kita bisa melawan iblis, kita mesti melekat erat sama Yesus gitu. Nah masalahnya kan tidak setiap kita mau melekatkan diri pada Yesus. Kalau yang sadar gampang ya Romo. Nah kalau yang tidak sadar itu kita yang di sampingnya atau yang di dekatnya mesti apa Romo? Untuk mengajak dia, ayo melekat sama Yesus gitu, supaya kamu hidupmu ya dalam jalannya gitu. Ya diajak terus menerus. Diingatkan terus menerus. Kadang-kadang tuh kayaknya ditolak gitu loh Romo. Ya kalau ditolak apa boleh buat? Karena Allah itu memberikan kepada manusia rahmat yang terbesar, yaitu kebebasan. Allah tak pernah memaksa kita untuk mengikuti Dia. Melalui para nabi dan akhirnya melalui putranya, Allah menyampaikan kepada kita bahwa Dia sangat mencintai kita. Oleh karena cintanya itu, Tuhan menunjukkan kepada kita jalan untuk sampai kepada Dia. Yaitu melalui firman-Nya itu, firman-Nya. Firman para nabi, firman Yesus. Kalau kita menghidupi firman Allah itu, maka ada jaminan kita sampai kepada Allah. Yesus bersabda, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tak seorang pun datang kepadaku selain melalui aku. Jadi, kalau kita menghidupi firman Yesus, ada keyakinan kita sampai kepada Allah. Nah, untuk bisa mengikuti firman Tuhan Yesus ini kan, kita perlu sering membaca firman-Nya. Karena kalau hanya mendengarkan sabda Tuhan pada hari Minggu, itu sangat terbatas sekali. Saudara-saudari kita yang mengikuti oase rohani Katolik setiap hari masih lumayan. Masih setiap hari ngisi.
setelah 3 tahun menurut kalender liturgi itu bagian-bagian penting dari kitab suci sudah kita baca. Ya, akan lebih baik lagi kalau kita mendalami sendiri, ya, setiap hari membaca firman dan merenungkannya, maka kita akan mengenal firman itu dan lama-lama menjadi milik kita. Ya. Ini salah satu cara bersatu dengan Tuhan. Okay. Cara kedua tadi dalam Injil tadi, berdoa. Yesus pun berdoa, apalagi kita. Ya. Berdoa itu untuk menangkap kehendak Allah bagi kita. Ya. Yesus yang putra Allah aja berdoa, apakah kita tidak berdoa? Maka kita diundang untuk berdoa. Nah ini banyak juga umat kita yang belum setia berdoa setiap hari. Dalam arti komunikasi dengan Allah. Setidaknya doa pagi sebelum mulai aktivitas. Kita mohon terang Roh Kudus, mohon bimbingan Roh Kudus supaya kita menjalani hari ini dengan baik. Kemudian nanti ditutup malam hari untuk bersyukur pada Tuhan. Di sana melihat lagi apakah rencana-rencanaku hidup sesuai firman Tuhan itu sudah saya laksanakan atau belum. Kalau sudah, kita bersyukur. Yang belum, kita mohon maaf. Dengan demikian relasi kita akan semakin erat. Cara berikutnya yang sangat penting adalah menerima sakramen-sakramen itu. Itu cara kita melekat dengan Yesus. Yang pertama kan sakramen Ekaristi. Kita menerima Yesus sendiri. Yesus masuk di dalam diri kita. Maka relasi kita juga akrab. Kita melekat erat pada Dia. Sakramen lain yang bisa kita terima secara reguler, sakramen tobat. Ini bagus sekali Bu sebenarnya. Karena sakramen tobat itu memulihkan relasi kita dengan Allah. Maka disebut sakramen rekonsiliasi itu ya. Kita oleh karena kelemahan kita jatuh dalam dosa, relasi kita renggang dengan Allah. Dengan menerima sakramen itu kita didekatkan lagi, diperdamaikan lagi. Sehingga relasi kita dekat dengan Allah. Nah, sekarang kita hidup di tahun jubileum. Undangan untuk menikmati kerahiman Allah melalui sakramen tobat. Maka bagus sekali kalau umat memanfaatkan kesempatan ini untuk bersatu lagi. Karena kelemahan manusia itu kadang-kadang karena ambisi-ambisi manusia. Kita melupakan Allah. Nah, tahun ini Bapak Suci mengundang kita untuk membangun relasi ya yang mesra dengan Allah itu. Jadi, sakramen Ekaristi yang diterima setiap hari, setiap minggu. Tapi kalau kita sambut dengan kurang pantas dalam arti dalam dosa besar misalnya itu, ya baik, tapi akan semakin sempurna kalau kita sempurnakan dulu dengan sakramen tobat, sakramen rekonsiliasi ini. Sehingga persatuan kita benar-benar melekat dengan Yesus. Gitu. Jadi ingat lagu Bina Iman waktu kecil ya Romo ya. Jadi baca kitab suci, lalu disuruh doa. Tadi Romo sudah katakan itu ya. Lalu ikuti semua sakramen yang kita bisa terima ya Romo. Romo tadi katakan kan yang utama itu kalimat yang terakhir bahwa ia sendiri telah menderita karena pencobaan supaya dia dapat menolong. Itu saya kok jadi merasa Tuhan itu sangat-sangat baik ya Romo ya. Sangat baik ya. Kok sampai mau turun, ketika Romo katakan Romo dia adalah Allah, tapi dia mau turun ya Romo ya. Luar biasa. Mau berjalan bersama kita. Maka disebut Emmanuel, ya, Tuhan bersama kita. Ini menurut saya kelebihan Tuhannya orang Kristen, orang Katolik. Karena Tuhan kita mau turun dari surga sana untuk berjalan bersama kita, untuk mendampingi kita. Maka
kita bersyukur pada Allah yang telah memberikan Yesus Kristus putranya ini berjalan bersama kita. Iya. Ya. Pertanyaannya tadi Bu, Tuhan sebenarnya sudah mau berjalan bersama kita, tapi apakah kita membiarkan Tuhan berjalan di samping kita? Kadang-kadang kita lupa. Jalan duluan. Ya, jalan duluan. Iya, Romo. Ya. Saya terus jadi terinspirasi dari kalimat itu, Romo. Tuhan yang ditinggikan dia mau turun. Ya. Saya jadi ingat, apakah mungkin juga kita sebagai orang tua, kita juga mau turun untuk mengerti anak-anak, atasan, turun mengerti bawahan gitu ya Romo ya? Kalau itu bisa dilaksanakan bagus sekali. Kita meniru apa yang dilakukan Yesus itu ya. Iya, iya. Jadi kita yang atasan, kita orang tua, tidak perlu gila hormat, tidak perlu sombong, tetapi turun ke bawah. Dan biasanya orang yang di bawah, kemudian anak-anak yang didekati orang tuanya, akan lebih menghormati dan mencintai mereka. Amin ya Jadi, Romo. tidak perlu takut turun ke bawah, menjadi rendah hati seperti Yesus. Sesuai dengan ardas juga ya Romo ya? Iya, Bu. Ya, baik. Terima kasih Romo. Sama-sama, kita akan sambung Bu. lagi nanti di sesi yang kedua ya Romo. Baik, Bu. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita rehat sejenak, kita endapkan apa yang sudah disampaikan oleh Romo Yakobus. Kita akan jumpa lagi di sesi yang kedua. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih Anda masih setia mengikuti Oase Rohani Katolik hari ini, masih bersama dengan Romo Yakobus Riyatmoko SX dan saya Teresa Wina. Bagi Anda yang ingin menyampaikan pesan ataupun masukan yang lain, bisa di-email ke orkaj2021@gmail.com atau ke WhatsApp nomor 0881 0251 33438. Baik, mari kita lanjutkan lagi pembahasan dari bacaan yang Injil ya Romo. Ya, kita Bu. bisa belajar apa Romo? Silakan. Ya. Romo. Dari perikop yang kita baca hari ini, ada 3 hal yang bisa kita pelajari. Yang pertama, identitas Yesus. Yesus yang datang ke dunia untuk pertama-tama bagi mereka yang miskin dan menderita. Ya. Itu prioritas kedatangan Yesus di dunia ini. Dari bacaan tadi dikatakan, Yesus tergerak hatinya ketika diberitahu bahwa ibunya Simon Petrus sakit. Kalau melihat kutipan, nampak di sana bahwa Yesus tidak menunda-nunda. Iya. Begitu mendengar bahwa ibu Simon Petrus sakit, dia langsung datang menyembuhkan orang yang ibu Petrus yang sakit ini. Iya. Jadi kepekaan hati Yesus pada penderitaan manusia. Maka ketika kita menderita, kita bisa datang kepada Yesus, mohon pertolongannya. Hanya Paus kita di bulan tentang tahun Jubileum itu mengingatkan kepada kita, supaya kita ini yang hidup di zaman internet ini berpikir kalau kita berdoa langsung dikabulkan gitu. Ya. Mau instan. Ya, maka tema tahun Jubileum ini kan peziarah pengharapan. Kan? Paus mau mengajak kita ini hidup dalam pengharapan. Kan? Ya. Ada 3 keutamaan teologi itu, iman, harapan, dan kasih. Ya. Nah, orang zaman ini sering melupakan harapan ini. Tadi kalau punya permohonan, pengennya langsung dijawab. Seperti kita mengirim WA sekarang itu. Begitu kirim WA, dapat. Begitu kirim email, dapat jawaban. Lah rupanya dalam hidup beriman tidak seperti itu. Kita perlu mempunyai harapan. Kisah
para tokoh di dalam Perjanjian Lama dan juga Elizabeth dan suaminya Yohanes, mereka berharap lama untuk mendapatkan keturunan. Tapi pengharapan mereka tidak sia-sia. Maka kalau kita sakit, kalau kita menderita, kita diundang untuk datang kepada Yesus dengan penuh harapan tadi ya. Kita percayakan kepada Tuhan penderitaan kita, sambil mohon kekuatannya. Nah, dalam hal ini, ketika kita mohon, kita perlu punya pengharapan yang besar tadi. Tidak langsung minta kesembuhan. Dalam doa-doa, ketika kita mengalami sakit, kemudian kesulitan hidup, kita percayakan dulu pada Tuhan. Tuhan, kupercayakan ini. Berilah aku kekuatan untuk menjalani sakit ini, menjalani penderitaan ini. Dan bantulah saya untuk mengatasi kesulitanku ini. Jadi seperti kaitannya dalam bacaan pertama tadi, mengundang Tuhan terlibat dalam kehidupan kita, termasuk dalam penderitaan kita. Yesus yang telah menderita berbagai macam pencobaan akan membantu kita menghidupi penderitaan itu. Baru kemudian, Tuhan, kalau Engkau menghendaki supaya aku bisa sembuh, berilah aku kesembuhan gitu. Dengan begitu, kita yang menjalani penyakit, kita yang menjalani kesulitan, tidak langsung berharap besok situasi berubah. Tapi pertama-tama melibatkan Tuhan, dan Tuhan akan memberikan kekuatan. Kemudian perlahan-lahan kita akan bisa mengatasi permasalahan kita, gitu ya Bu. Romo, tadi yang Romo katakan itu sangat inspiratif sekali, bahwa ketika kita sedang sakit atau sedang kesulitan, itu kita tidak langsung minta Tuhan sembuhkan, atau Tuhan saya misalnya punya hutang atau punya ini, langsung ya minta. Tapi tadi Romo katakan minta dulu kekuatan supaya melekat sama Tuhan gitu ya, Romo ya. Itu luar biasa sekali Romo. Jadi itu tips yang pertama ya Romo, supaya kita bisa melekat sama Yesus, kita bisa berjalan bersama Yesus, mengatasi ataupun menjalani ya sakit, ya kesulitan macam-macam ya Romo ya. Berikutnya apa Romo? Ada sabda Tuhan yang menarik sekali Bu. Pertama-tama dikatakan begini, datanglah padaku kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat, dan aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Yang pertama itu. Tapi saya mau menggarisbawahi kalimat berikutnya, yang kedua. Pikulah-ku yang kupasang dan belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Yang bagian pertama biasanya umat kita sudah melakukannya. Ketika mengalami masalah, ketika sakit, datang pada Tuhan. Ini sudah banyak yang melakukan. Yang dilupakan bagian kedua itu. Itu tidak enak soalnya. Iya. Pikulah-ku yang kupasang dan belajarlah daripadaku. Ada penderitaan-penderitaan tertentu yang diberikan Tuhan kepada kita supaya kita memikulnya. Tetapi di sana ku itu kan dipikul dua hewan Bu, dua hewan selalu, tidak pernah ku itu digunakan satu untuk satu hewan, dua hewan. Nah, kalau Yesus bilang pikulah ku yang kupasang, jadi ku ini dipasang di leher kita, dan satunya dipikul oleh Yesus. Jadi Yesus berjalan bersama kita. Nah, kita diundang untuk belajar dari Dia. Jadi dalam memikul ku ini. Selama ini yang saya pikir ku itu dipasangkan ke kita plek satu orang gitu ternyata. Tapi ku itu selalu dua. Iya.
Mungkin ibu orang kota, kalau saya orang kampung, tahu. Jadi ya dipasang itu selalu 2. Ya. Nah, biasanya yang di kampung-kampung itu sapi yang sudah berpengalaman dipasangkan dengan sapi yang baru belajar tadi. Ya. Kalau sapi yang baru belajar ini memberontak, maka lehernya akan berdarah-darah, luka dan berdarah-darah. Tapi kalau dia tenang mau belajar dari yang di sampingnya ini, maka lama-lama akan menjadi nyaman, nyaman. Nah, kita juga begitu. Di samping kita selalu ada Yesus. Kita diundang untuk belajar dari Dia bagaimana memikul penderitaan sehari-hari itu. Nah, kalau kita mau belajar dari Dia, belajar dengan cara mendengarkan Dia dalam keheningan, sambil memikul penderitaan tanya pada Tuhan, Tuhan, ajarilah aku bagaimana memikul penderitaan ini. Tuhan akan mengajarkan. Tetapi kalau kita ini protes terus, seperti sapi yang baru tadi, maka berdarah-darah. Hari ini kita diundang sekali lagi untuk melibatkan Yesus dalam perjalanan kita memikul penderitaan sehari-hari itu. Ya, itu Bu ya. Sangat indah Romo. Jadi kita ternyata kayak yang juga ada gambar footprint itu ya Romo ya. Jadi ketika kita itu sedang ada masalah atau sedang di bawah atau apapun, sakit, penyakit, selalu ingat bahwa Tuhan itu ada di samping kita, pegang kok yang sama ya. Dia yang lebih pengalaman, yang tadi Romo katakan sapinya yang mengajari yang belum pengalaman. Dan kita ini sapi yang belum berpengalaman. Yang protes terus. Yesus yang sudah berpengalaman. Dikatakan di dalam kitab Ibrani juga di bagian lain, bahwa Dia sudah menanggung segala jenis penderitaan. Maka Ia akan bisa membantu saudaranya, yaitu kita ini dalam memikul penderitaan kita. Romo katakan tadi ada 3 hal yang Romo mau katakan. Yang kedua. Yang kedua, perlunya berdoa. Yesus yang putra Allah aja berdoa. Apa isi doa Yesus ini? Bertanya kepada Bapaknya. Yang pertama, apa yang kau kehendaki bagiku hari ini? Yesus ketika datang ke dunia sudah jelas tugas perutusannya, tapi kan setiap hari perlu diperbarui. Maka dia bertanya kepada Bapaknya sambil mohon kekuatan dari Bapaknya, kan gitu. Ini undangan bagi kita untuk menyisihkan waktu berdoa. Dikatakan tadi Bu, banyak orang mencari Yesus, berbondong-bondong bahkan. Tapi Yesus tidak melupakan doa. Pagi-pagi benar Dia berdoa, menyingkir untuk berdoa. Ini tugas bagi kita semua. Ada di antara kita ini kan yang sibuk dengan 1000 macam kegiatan. Nah, kita harus mencari dan mencuri waktu untuk berdoa. Penting ini. Mencari waktu berarti di antara kesibukan ini kita harus menempatkan saatnya doa. Mencuri ketika kita tidak punya kesempatan, saya harus mencuri kesempatan sebentar untuk berdoa pada Tuhan. Ini yang saya selalu ingatkan kepada para frater saya atau kadang-kadang dari Romo itu kegiatannya sibuk sekali sehingga melupakan Tuhan. Dan akhirnya apa? Jatuh. Karena jalan dengan kekuatannya sendiri. Maka selalu saya ingatkan supaya memberikan waktu untuk berdoa. Siapapun ya, umat juga. Umat juga. Terus yang ketiga, ini tadi ketika Petrus meminta Yesus untuk tetap tinggal di tempat itu, karena banyak orang mencari Dia, Yesus mengatakan, "Enggak, kita harus pergi ke tempat lain. Karena di sana pun aku harus mewartakan Injil." Yang bisa
kita pelajari dari sikap Yesus ini apa? Tidak melekat erat pada pujian, pada pengakuan. Ketika saatnya harus pergi, pergi. Supaya di tempat lain pun orang mendengarkan kabar sukacita Injil. Nah, ini dalam aplikasi untuk kehidupan kita sehari-hari. Pertama-tama bagi para romo, suster, bruder, untuk tidak melekat pada penerimaan. Kadang-kadang kalau sudah diterima di sebuah tempat itu, Bu, dipindahkan sulit. Karena sudah nyaman. Sudah nyaman. Kita harus selalu ingat, ketika saatnya sudah selesai di tempat itu, meskipun kita dipuji-puji, meskipun kita mendapatkan penghargaan di situ, merasa diterima, saatnya harus pergi. Tidak lekat pada pujian, pada keberhasilan itu. Tapi juga berlaku juga untuk awam juga ya. Kadang-kadang awam yang sudah nyaman dengan tugas pelayanan tertentu, mau diganti tidak mau, tidak memberi kesempatan orang lain untuk melakukan tugas pelayanan itu. Kita hari ini diundang oleh Yesus untuk tidak lekat. Kalau saatnya sudah harus melepas. Bikin karya baru tempat lain ya, Romo? Gitu. Pasti Tuhan akan menunjukkan karya baru lain yang akan lebih berbuah. Kadang-kadang kita berpikir, Bu, yang kulakukan ini nampaknya sudah dikagumi banyak orang, diapresiasi banyak orang, pengen tinggal di situ. Padahal Tuhan pengen tugas baru yang kuberikan padamu. Harus pergi ke tempat lain. Baik, terima kasih Romo. Banyak sekali inspirasi yang Romo sampaikan hari ini. Kita diajak Romo untuk ingat dalam setiap kesulitan, sakit penyakit, melibatkan Tuhan ya Romo. Terima kasih Romo. Kita harus segera mengakhiri acara ini. Boleh Romo tutup dengan doa penutup ya Romo? Oke, Bu. Ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam permenungan sabda-Mu hari ini. Kami mohon utuslah Roh Kudus-Mu agar kami bisa mengerti sabda-Mu itu, dan berilah kami kekuatan-Mu untuk bisa melaksanakannya dalam praktek hidup sehari-hari kami. Bunda Maria, Bunda yang penuh kasih, dampingilah kami semua anak-anak-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo. Semoga Tuhan memberkati semua tugas dan pelayanan Romo. Terima kasih Bu. Terima kasih sahabat ORK yang terkasih ya. Kita ucapkan juga terima kasih kepada segenap pimpinan, pengurus, dan tim teknis Oase Rohani Katolik yang sudah mendukung acara ini bisa berlangsung dengan baik. Kepada sahabat Oase Rohani Katolik, hari ini kita diberkati dengan banyak sekali dari Romo Yakobus. Semoga dengan apa yang disampaikan oleh Romo, kita akan dikuatkan bahwa Tuhan selalu beserta kita dan akan selalu mendampingi hidup kita dalam pengharapan. Sampai jumpa di edisi yang mendatang. Salam sehat dan sukacita dalam Kristus.